Kuali Pemakan Jiwa 14. Edisi yang ke-191 hingga 200. Cerita berlanjut. Cahaya Buddha, pendonor ini benar-benar dapat memperlihatkan cahaya Buddha. Apakah dia seorang penganut agama Buddha? Wuxin dan yang lainnya, yang baru saja mendaki ke puncak gunung lagi dengan langkah berat, semua memandang Lin Yu dengan takjub. Jelaslah bahwa keterampilan yang ditunjukkan Lin Yu sebelumnya semuanya merupakan keterampilan seorang kultivator pedang, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi pengikut Buddha pada saat ini? Raja Iblis Yuyue juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah membuat segala macam perhitungan dan yakin bahwa serangan pedang terbang tadi adalah jurus mematikan terkuat Lin Yu. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini Lin Yu benar-benar dapat memadatkan cahaya Buddha? Cahaya Buddha, anak ini benar-benar dapat memadatkan cahaya Buddha. Dapatkah dia juga menampilkan keterampilan unik agama Buddha? Hanya penganut agama Buddha yang dapat memadatkan cahaya Buddha. Dia jelas bukan penganut agama Buddha. Ini mungkin hanya sedikit mirip dengan cahaya Buddha. Tidak mungkin, tidakkah kau merasakan belas kasih yang terkandung dalam cahaya Buddha? Cahaya Buddha yang dipadatkan oleh anak ini lebih kuat daripada para biksu itu. Para pendekar di alam void di puncak gunung semuanya menatap Lin Yu dengan kaget, menyaksikan cahaya Buddha terus berkumpul di ujung jarinya, mekar dengan ribuan sinar kemasan, lebih menyilaukan dari matahari. Saat cahaya Buddha berkumpul di puncaknya, Lin Yu menunjuk ke arah Raja Iblis Yuyue. Cahaya keemasan itu mengandung rasa belas kasihan dan melesat ke arah penguasa iblis bulan gelap. Ada ekspresi ketakutan di mata Raja Iblis Yuyue. Kasih sayang dalam cahaya Sang Buddha membuatnya merasa takut secara naluriah. Ia meraung marah, mengangkat pedangnya yang berdarah, dan menebas keras cahaya Buddha yang bersiul itu. Semburan air berwarna merah darah mengalir deras, menyerbu ke arah cahaya Sang Buddha dan langsung menelan cahaya Sang Buddha. Ledakan! Cahaya Sang Buddha tiba-tiba melonjak setelah menyentuh aliran air berwarna merah darah. Semua orang di puncak gunung tampaknya dapat mendengar samar-samar nyanyian bahasa Sanskerta. Wuxin dan yang lainnya berlutut dengan khusyuk dan melantunkan nama Buddha dengan suara rendah. Cahaya merah darah itu bagaikan ngengat yang tertarik ke api, dan langsung padam oleh cahaya Buddha. Kemudian jari penakluk iblis welas asih agung berhasil menembus penghalang yang dibentuk oleh energi iblis Raja Iblis Yuyue, memotong pedang panjang berwarna merah darah, dan akhirnya menembus dahi Raja Iblis Yuyue, meninggalkan bekas luka yang memancarkan cahaya keemasan. Kamu, bagaimana kamu tahu keterampilan rahasia Buddha? Raja Iblis Yuyue menatap Lin Yu dengan tak percaya. Sampai detik ini, dia masih belum bisa percaya bahwa kloningannya yang diturunkan menggunakan badan pengikutnya akan dihancurkan oleh Lin Yu. Terlebih lagi, kekuatan klon ini jelas jauh lebih unggul dari Lin Yu. Semua orang memandang Lin Yu, ingin tahu di mana dia berlatih rahasia agama Buddha. Namun, Lin Yu hanya mensibir dan mengabaikan pertanyaan Raja Iblis Yuyue. Cahaya keemasan mulai menyebar dari luka di antara alis Raja Iblis Yuyue, dan seperti bilah pisau yang tajam, cahaya itu menciptakan retakan keemasan di badannya. Dalam sekejap mata, seluruh badan Raja Iblis Yuyue ditutupi dengan retakan keemasan, lalu cahaya keemasan melonjak, seolah-olah api yang mengamuk telah menyala. Energi iblis yang melilit badannya hancur menjadi abu di bawah nyala cahaya keemasan, dan akhirnya dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Setelah cahaya keemasan itu memudar, semua orang mendapati bahwa luka pada Raja Iblis Yuyue yang ditimbulkan oleh pedang Lin Yu tadi telah robek lagi, dan kuncup daging yang mengerikan serta cahaya berdarah itu lenyap tanpa jejak. Kekuatan iblis yang menggetarkan hati dari Raja Iblis Yuyue telah sepenuhnya menghilang. Jari iblis penakluk kasih sayang agung telah membebaskannya sepenuhnya, dan tidak ada kemungkinan baginya untuk hidup kembali. Dia sudah mati, orang ini akhirnya mati. Kekuatan klon iblis itu memang mengerikan. Kalau kita mungkin tidak akan bisa membunuhnya sepenuhnya. Saya pernah mendengar bahwa seni bela diri Buddha dapat mengendalikan roh jahat. Setelah melihatnya hari ini, itu benar. Siapa anak ini? Dia jelas seorang pendekar pedang, tapi dia juga bisa menunjukkan keterampilan Buddha. Semua orang menatap Lin Yu dengan heran. Pada saat ini, dia sangat misterius di hati orang-orang ini. Bagus, kali ini kau tidak mengecewakanku. Pada saat ini, suara Paman Ding terdengar di lautan kesadaran Lin Yu. Lin Yu langsung gembira dan bertanya cepat. Paman Ding, apa yang tidak mengecewakanmu? Kekuatan klon Dewa Iblis ini masih di level ketiga Huaxu.
Kupikir kekuatannya akan melemah satu level seperti sebelumnya. Perkataan Paman Ding membenarkan dugaan Lin Yu sebelumnya. Apa, bukankah kita mendapat untung kali ini? Senyum muncul di wajah Lin Yu. Sebagian besar kekuatan iblisnya telah musnah oleh pukulan terakhirmu, tetapi ia masih mampu mempertahankan kekuatan seorang prajurit transformasi Void tingkat 3. Kita beruntung kali ini. Paman Ding terkekeh, tunggu sampai aku menyempurnakannya. Saat itu, kekuatanmu akan semakin meningkat. Meskipun tidak dapat mencapai transformasi Void tingkat 3, itu tidak akan jauh berbeda. Paman Ding, aku tahu bahwa maju ke transformasi Void tingkat 3 tidaklah semudah itu. Akan lebih baik jika ada lebih banyak iblis jahat seperti ini. Lin Yu tersenyum, berharap para iblis itu akan mengirimkan lebih banyak klon untuk mengirimkan kepala mereka. Donor, pada saat ini, suara Wuxin datang dari belakang Lin Yu. Wuxin memperlihatkan ekspresi hormat, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk kepada Lin Yu, lalu berkata dengan lembut. Donor, bolehkah aku meminta? Tunggu, Guru, Anda berasal dari Tanah Suci, kan? Lin Yu bertanya balik tanpa menunggu Wuxin menyelesaikan kata-katanya. Aku dan teman-teman seperguruanku berasal dari Sekte Bunga Harta Karun Tanah Suci. Wuxin mengangguk sedikit dan menjelaskan asal-usul kami. Apakah Anda tahu sekolah Vinaya Tanah Suci? Lin Yu menatap Wuxin dengan saksama, menunggu jawabannya. Lin Zong, Wuxin dan yang lainnya menunjukkan rasa jijik dan marah di wajah mereka. Donor, mengapa Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah Anda memiliki hubungan dengan sekolah Vinaya? Wuxin awalnya sangat hormat pada Lin Yu, tetapi saat mendengar Lin Yu menyebut aliran Vinaya, ekspresi kewaspadaan muncul di wajahnya. Sebelumnya aku pernah membunuh seorang pendeta dari Sekte Vinaya Tanah Suci. Orang ini sangat kejam dan tidak berperasaan, sama sekali berbeda dengan kalian. Lin Yu tertawa dan menjelaskan alasannya. Para biksu palsu dari aliran Vinaya itu pantas dibunuh. Sebelum Wuxin sempat berbicara, seorang biksu berjubah merah di belakangnya berteriak marah. Wu Ming, kamu tidak boleh melanggar sila amarah. Wuxin memarahi Wu Ming. Saudara Wuxin, para biksu palsu dari Sekte Vinaya dan beberapa sekte lainnya telah merusak reputasi agama Buddha di mana-mana. Jika Sekte Baohua kita tidak mengalami kemunduran, kita akan menangkap mereka semua sekaligus dan memulihkan kedamaian di Tanah Suci. Wu Ming tidak mau menerima ini dan wajahnya penuh dengan keluhan. Biksu palsu. Lin Yu melirik para prajurit di alam transformasi Void di puncak gunung. Dia pertama-tama memasukkan badan Raja Iblis Yuyue ke dalam cincin Sumeru, lalu menatap Wuxin sambil tersenyum. Tuan, ada terlalu banyak orang di sini dan mereka banyak bicara. Mari kita bicara di tempat lain. Dia terbang ke udara, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju kaki gunung. Wuxin dan yang lainnya saling memandang dan bergegas mengikuti. Di kaki gunung, di perkemahan kerajaan Han, cucu dan putri ketujuh sesekali memandang ke puncak gunung. Mendengar suara gemuruh yang berasal dari puncak gunung, mereka berdua langsung berdiri dengan gugup. Tanpa berkedip mereka melihat ke arah puncak gunung dan memperhatikan setiap pergerakan di puncak gunung. Sesaat kemudian, sekelompok prajurit alam Istana Ungu dan alam Segudang bergegas turun dari puncak gunung, meneriakkan sesuatu seperti penjelmaan Dewa Iblis telah tiba dan jika mereka tidak lari mereka akan mati di sana-sini, dan mereka melewati perkemahan itu tanpa menoleh ke belakang. Hal ini membuat cucu dan putri ketujuh semakin khawatir. Bagaimanapun, kengerian iblis telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan dia adalah eksistensi yang mengguncang bumi. Meskipun keduanya memiliki kepercayaan penuh pada Lin Yu, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir saat ini. Hei, Bibi, lihat, bukankah itu paman ketiga? Cucu menunjuk cahaya hijau yang terbang dari puncak gunung, senyum di wajahnya. Lin Yu, Wuxin dan lainnya mendarat di kamp keluarga kerajaan Han. Dia kemudian meminta cucu dan putri ketujuh untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak penting. Kemudian dia menatap Wuxin dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Guru Wuxin, sebenarnya siapakah biksu palsu yang Anda sebutkan sebelumnya? Ketika saya bertarung dengan biksu dari aliran Vinaya itu, saya juga merasakan ada secercah kejahatan dalam cahaya Budanya. Cahaya itu tampak tegak, tetapi sebenarnya menakutkan dan menyeramkan. Mungkinkah sesuatu yang besar terjadi setelah Sekte Buddha pindah ke Tanah Suci? Anda benar, Donatur. Kelompok orang itu sudah tersesat.
Mereka tidak punya harapan dan tidak bisa lagi dianggap penganut Buddha. Wajah Wuxin dipenuhi kesedihan. Apa yang terjadi saat itu? Mengapa kamu pindah dari berbagai benua dan menuju ke Tanah Suci? Inilah yang paling dikhawatirkan Lin Yu. Tanah Suci dibanjiri bencana-bencana setan, dan hanya agama Buddha yang dapat mengendalikannya. Untuk mengembalikan sinar matahari dan kecerahan ke Tanah Suci, 8 sekte Buddha berdiskusi dan memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci bersama-sama untuk menekan bencana-bencana setan. Wu Ming memberitahukan rahasia itu kepada Wu Xin tanpa menunggunya berbicara. Apakah bencana setan pernah terjadi di Tanah Suci di masa lalu? Lin Yu menatap Wu Xin dengan heran. Meskipun dia tahu bahwa Wu Xin tidak akan pernah berbohong tentang hal-hal seperti itu, dia belum pernah mendengar tentang bencana iblis. Benar sekali, bencana iblis sedang berkecamuk dan hampir menguasai Tanah Suci. Jika tidak dihentikan, cepat atau lambat akan menyebar ke benua lain. Wu Xin mengangguk sedikit. Jadi, sesuatu terjadi setelah umat Buddha pergi ke Tanah Suci. Lin Yu mengerutkan kening dan menatap Wu Xin. Ia tidak dapat memahami apa yang terjadi di Tanah Suci sehingga para pengikut Buddha menjadi seperti ini. Tanah Suci dirusiak oleh bencana iblis, dan para tetua sekte Buddha jatuh satu demi satu. Akhirnya, iblis-iblis itu pun disingkirkan. Namun, masih ada iblis jahat yang membuat kekacauan di berbagai tempat, tetapi Tanah Suci telah lama dihuni oleh iblis jahat, dan kekuatan spiritualnya bercampur dengan energi iblis. Saat berlatih, energi iblis akan masuk ke dalam badan, yang paling tidak dapat menyebabkan kerasukan iblis, dan yang terburuk bahkan kematian. Jika Anda ingin memurnikan energi iblis dalam kekuatan spiritual dengan hati-hati, kecepatan latihan akan jauh lebih lambat, tetapi iblis jahat tidak memberi kita waktu. Wu Xin berkata di akhir, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, itu bukan salah mereka. Iblis jahat masih terus merajalela, jadi sebagian orang memilih untuk menyerap kekuatan spiritual dengan energi iblis untuk berlatih, dan Anda memilih untuk memurnikan energi iblis, jadi Anda telah menempuh 2 jalur latihan yang berbeda, bukan? Lin Yu tiba-tiba menyadarinya, lalu berkata, apakah karena mereka menyerap energi iblis saat berlatih sehingga mereka menjadi seperti sekarang? Benar sekali. Untuk membasmi setan-setan jahat, mereka memilih jalan cepat ini. Meskipun setan-setan jahat itu dibasmi oleh mereka, mereka menyerap energi jahat selama latihan mereka dan kepribadian mereka pun terpengaruh. Meskipun mereka tidak menjadi kultivator jahat, mereka tidak lagi berada di jalan yang benar. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengolah cahaya Buddha. Kemudian, setelah beberapa generasi berusaha, mereka menggunakan metode mental jahat untuk menggantikan cahaya Buddha dan mengolah cahaya Buddha palsu. Setelah memiliki cahaya Buddha palsu, kekuatan sekte-sekte ini telah melampaui kita. Wu Xin menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dulu kami seimbang, tapi selama bertahun-tahun kami lambat laun tidak lagi sebanding dengan mereka. Wu Ming sangat marah. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tanpa cahaya Buddha, meskipun para biksu palsu itu berlatih lebih cepat daripada Wu Xin dan yang lainnya, kedua belah pihak masih seimbang. Dengan cahaya Buddha palsu dan kecepatan kultivasinya yang lebih cepat, Wu Xin dan yang lainnya tentu saja bukan tandingan mereka. Baru saat itulah Lin Yu mengerti apa yang terjadi di Tanah Suci. Dia mengira bahwa para pendeta palsu inilah yang menindas Asan dan yang lainnya. Donor, kita sudah membicarakan tentang Tanah Suci. Sekarang bisakah Anda memberitahu kami apa sebenarnya keterampilan unik Buddha yang Anda latih? Kalau saya tidak salah, Anda seharusnya seorang praktisi pedang. Wu Xin menatap Lin Yu, menunggu jawabannya. Keterampilan unik yang sedang aku latih disebut jari iblis penakluk kasih sayang agung. Apakah kau pernah mendengarnya? Lin Yu secara terbuka menceritakan keterampilan unik Buddha yang sedang dipraktikkannya. Saya belum pernah mendengarnya. Ini bukan salah satu dari 72 keterampilan unik Buddha. Wu Xin tampak kosong dan menggelengkan kepalanya sedikit. Itulah kali pertama dia mendengar nama jari iblis penakluk welas asih agung. Ini adalah keterampilan unik yang saya pelajari dari relik tulang Buddha yang saya peroleh secara kebetulan. Lin Yu menyembunyikan bantuan Paman Ding dan menceritakan proses bagaimana dia memperoleh jari iblis penakluk kasih sayang agung. Tetapi, Tuan Lin, Anda bukan seorang murid agama Buddha, bagaimana Anda bisa memahami cahaya Buddha dan mempraktikkan keterampilan unik ini? Selain itu, saya pikir keterampilan unik ini mengandung belas kasih bagi semua makhluk hidup.
Tuan Lin penuh dengan aura pembunuh, bagaimana Anda bisa mempraktikkan keterampilan unik ini? Wu Xin menatap Lin Yu dengan tak percaya. Dari sudut pandang manapun, Lin Yu tidak terlihat seperti seseorang yang mampu mempraktikkan keterampilan unik agama Buddha. Belas kasih saya adalah membebaskan semua setan jahat, untuk mengarahkan cahaya Buddha dan memperlihatkan keterampilan unik ini. Lin Yu tersenyum tipis dan mengungkapkan makna sebenarnya dari latihan jari iblis penakluk kasih sayang agung. Membunuh roh-roh jahat berarti berbelas kasih kepada semua makhluk hidup. Wu Xin bergumam dengan suara rendah, dan akhirnya menyatukan kedua tangannya dan berkata kepada Lin Yu. Saya mengerti, terima kasih atas bimbinganmu. Sebelum selesai berbicara, dia tersenyum dan berkata, Donor Lin, beberapa rekan magang dan saya memiliki masalah penting untuk diurus, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Anda memiliki kesempatan di masa mendatang, ketika Anda datang ke Tanah Suci, Anda harus datang mengunjungi Sekte Baohua kami. Hah, kau tidak menginginkan harta karun di gunung itu lagi? Lin Yu memandang Wu Xin dan yang lainnya dengan heran. Dia tidak menyangka mereka rela menyerahkan harta karun itu. Dengan Anda di sini, Tuan Lin, jika tidak terjadi apa-apa, harta karun itu pasti akan jatuh ke tangan Anda. Jadi, kami tidak akan pergi dan membuat masalah untuk diri kami sendiri. Wu Xin tertawa dan berkata dengan murah hati, lagi pula, kami datang ke sini untuk melacak roh jahat dan menghancurkan kejahatan. Harta karun surga dan bumi hanya untuk mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Kami tidak berani berharap untuk mendapatkannya. Setelah itu, mereka menempelkan tangan mereka, mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Yu, dan berbalik untuk pergi. Paman ketiga, siapakah para biksu ini? Cucu memandangi sosok biksu Wu Xin dan yang lainnya yang pergi dan bertanya kepada Lin Yu dengan suara rendah. Mereka benar-benar biksu hebat yang telah mencapai pencerahan. Mata Lin Yu dipenuhi dengan kekaguman. Mereka yang menjaga tanah suci hanya untuk membasmi setan dan melenyapkan kejahatan, serta mampu bertahan untuk tidak menempuh jalan kejahatan, semuanya adalah pahlawan sejati dan patut dikagumi. Ledakan. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari bawah tanah, dan gunung yang terbelah menjadi dua itu bergemuruh dan berguncang. Bahkan sinar cahaya warna-warni yang mencapai langit pun berkedip-kedip saat ini, seakan-akan hendak menghilang. Lihat, cahayanya akan segera menghilang, harta karun di bawah tanah akan segera keluar, semuanya cepatlah. Harta karun ini mungkin jatuh ke tanganku, kita harus mencoba keberuntungan kita apapun yang terjadi. Sejak zaman dahulu, harta karun diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Mungkin akulah orangnya, jangan rebut harta karun itu dariku. Melihat harta karun itu sudah hendak muncul, para pendekar yang tadinya berhasil lolos dari puncak gunung, semuanya berlarian ke arah puncak gunung dengan mimik wajah yang gila, takut kalau mereka selangkah lebih lambat, harta karun itu akan dirampas orang lain. Cucu, saudari kekaisaran, jangan ikut bersenang-senang. Tunggu saja di kaki gunung. Aku akan naik dan melihatnya. Lin Yu menatap cahaya yang bisa menghilang sewaktu-waktu, diam-diam mengirimkan dua aliran kekuatan spiritual ke cucu dan putri ketujuh, lalu berbalik dan terbang menaiki gunung. Pada saat ini, banyak orang kuat berkumpul di puncak gunung. Selain orang-orang kuat di alam transformasi Void, ada juga banyak prajurit di alam Wan Xiang. Terlebih lagi, banyak prajurit berkumpul di puncak gunung seberang yang terhalang oleh kolom cahaya warna-warni. Jika harta karun yang terpendam di dasar gunung itu keluar, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Lihat, orang itu ada di sini lagi. Kalau situasinya makin buruk nanti, mari kita bersatu untuk menghadapinya. Orang ini terlalu kuat, dia bahkan bisa membunuh iblis jahat kelas 3. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, jika dia ingin mengambil harta karun di bawah ini untuk dirinya sendiri, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita menyerangnya bersama-sama. Melihat Lin Yu muncul, semua orang langsung berbisik-bisik, dan semua mata tertuju padanya. Lin Yu mengabaikan orang-orang ini dan berjalan menuju cahaya warna-warni yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu dan hampir menghilang sepenuhnya. Melihat kedatangannya, semua orang di sepanjang jalan minggir dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalannya. Lin Yu tiba di tepi tebing yang tampak seperti dipotong oleh pisau dan kapak, dan melihat ke bawah. Tempat di mana sinar cahaya warna-warni itu muncul itu gelap dan dalam, bagaikan jurang tak berdasar.
Mustahil untuk melihat harta karun apa yang tersembunyi di bawahnya. Pada saat itu, disertai suara gemuruh yang datang dari dalam tanah, cahaya warna-warni itu tiba-tiba menghilang. Ayo, harta karun itu ada di sana, siapa cepat dia dapat. Seseorang berteriak, lalu semua orang berlarian ke kaki gunung bagaikan ngengat menuju api. Lin Yu juga mengikuti di belakang dan bergegas menuju kaki gunung. Saat kami masuk semakin dalam ke pegunungan, cahaya menjadi semakin redup, seakan-akan kami memasuki jurang tak berdasar. Sesaat kemudian, seberkas cahaya muncul di pandangan Lin Yu, lalu seseorang di depannya berteriak. Kita sudah sampai, kita akan segera bisa melihat harta karun itu. Cahaya kecil itu menjadi semakin terang dalam pandangan Lin Yu, dan akhirnya Lin Yu merasa seolah-olah dia telah menerobos kegelapan dan bergegas menuju cahaya. Hei, tempat apa ini? Lihat, ada istana harta karun di depan. Mungkinkah harta karun itu tersembunyi di dalamnya? Ayo kita pergi dan lihat sebentar. Sepertinya kita telah menemukan peluang yang luar biasa. Semua orang menunjuk ke arah istana megah di depan dan berteriak, lalu bergegas ke arahnya. Lin Yu melihat sekeliling. Bola cahaya itu seperti penutup, menutupi ruang yang terbalik dalam kegelapan. Kegelapan yang pekat dapat terlihat di atas perisai cahaya, seolah-olah ada tirai hitam yang menutupi siang hari. Terlebih lagi, istana di depannya juga tampak sangat tiba-tiba. Dia ingat bahwa di dunia Lingshan hanya ada monster tidak beradab yang bahkan tidak bisa berubah menjadi manusia. Tidak ada prajurit sama sekali, dan tidak ada kekuatan atau sekte yang ada. Namun, istana di hadapannya mengubah pemahamannya tentang dunia Lingshan. Bagaimanapun, sinar cahaya warna-warni itu pasti berasal dari istana ini. Mereka yang bergegas menuju istana benar ketika mengatakan bahwa harta karun itu harus disembunyikan di istana ini. Memikirkan hal ini, Lin Yu juga berjalan menuju aula harta karun di depan, dan kemudian dia melihat bahwa sekelompok orang yang bergegas menuju aula harta karun sebelumnya telah berhenti di luar pintu pada saat ini, dan tampaknya sedang berdebat tentang sesuatu. Di sini tertulis bahwa hanya 12 orang di depan pintu yang memenuhi syarat untuk memasuki aula harta karun. Mengapa Anda tidak mengizinkan kami lewat? Hanya ada 12 pasang jejak kaki di tanah di depan aula harta karun. Setiap pasang jejak kaki mewakili satu kualifikasi untuk memasuki aula harta karun. Karena aku lebih kuat darimu, kau tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Bagaimana jika ada seseorang yang lebih kuat darimu? Apakah kamu ingin melepaskan jabatanmu? Tentu saja, di sini, yang mampu naik dan yang biasa-biasa saja turun. Lin Yu mendengar pertengkaran di antara orang banyak dan kemudian dia tahu apa yang sedang terjadi. Di depan istana, ada 12 pasang jejak kaki yang memancarkan cahaya keemasan redup ke tanah. Pada prasasti batu di sebelahnya tertulis jelas bahwa hanya mereka yang berdiri di atas jejak kaki emas itu yang akan diteleportasi masuk saat istana dibuka. Jadi yang mereka perdebatkan adalah kualifikasi untuk berdiri di atas jejak emas ini. Khususnya para pendekar di alam transformasi kekosongan, tidak ada satupun di antara mereka yang bersedia tunduk satu sama lain, sehingga mereka berada di ambang pertarungan untuk memperebutkan 12 tempat ini dan berada dalam situasi di mana pertarungan dapat terjadi kapan saja. Seharusnya tak apa-apa bagiku untuk mengambil jejak kaki, kan? Lin Yu memisahkan kerumunan, berdiri di atas jejak kaki emas dengan percaya diri, lalu tersenyum tipis. Tidak masalah, Tuan. Jika Anda tidak memiliki kualifikasi, tidak ada orang lain yang layak berdiri di sini. Tentu saja tidak masalah. Lagi pula, kamu punya tempat di sini. Kau telah membunuh klon iblis, dan kaulah yang diinginkan semua orang. Jika kau berdiri di sini, aku tidak akan berani mengatakan tidak. Ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Lin Yu, mereka langsung memasang wajah tersenyum. Sekarang ada 12 tempat untuk memasuki aula harta karun untuk dijelajahi. Meskipun satu tempat diambil oleh Lin Yu, semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat yang tersisa. Tidak perlu menyinggung Lin Yu, orang terkuat. Cukup bisa mengalahkan yang lain. Oleh karena itu, aliansi mereka melawan Lin Yu runtuh bahkan sebelum dimulai. Lin Yu mengabaikan argumen sekelompok orang di belakangnya dan hanya menatap istana dengan tenang. Gerbang istana diukir dengan naga dan burung phoenix. Kalau diperhatikan lebih teliti, semuanya menggambarkan pertempuran sengit antara manusia dan setan. Prajurit manusia yang kuat menerbangkan pedang untuk membunuh setan, dan kemudian tumbang dalam pengepungan setan.
Meski durasinya terbatas, film ini tetap sangat mengharukan dan membuat orang merasa seolah-olah berada di tengah pertempuran ini. Wah, kalau tidak salah, ini pasti sisa-sisa yang ditinggalkan oleh sekte pembudidaya pedang tertentu. Paman Ding tiba-tiba berbicara di lautan kesadaran Lin Yu. Sebuah sekte pembudidaya pedang. Lin Yu bertanya dengan heran, Paman Ding, bagaimana bisa ada sekte pembudidaya pedang di dunia Lingshan? Mungkin orang-orang kuat di sekte ini secara paksa menerobos ruang dan mengirim reruntuhan sekte ke dunia Lingshan dan menyembunyikannya. Jika ini benar, harta karun di reruntuhan ini pasti luar biasa. Paman Ding berkata sambil tersenyum, dan dia penuh dengan harapan terhadap istana harta karun di depannya. Sementara Lin Yu dan Tuan Ding tengah berbincang-bincang, 11 pasang jejak kaki emas yang tersisa di depan gerbang istana juga terlihat. Hanya dengan melihat orang lain yang semuanya tampak marah tetapi tidak berani berbicara, Lin Yu tahu bahwa ke-11 orang ini seharusnya menjadi yang terkuat di antara semua yang hadir. Itulah sebabnya tidak ada seorang pun yang berani menantang mereka dan merebut jabatan mereka. Amitabha, aku terlambat selangkah. Pada saat ini, nyanyian Buddha lainnya terdengar, dan kemudian semua orang melihat seorang biksu berjubah hitam muncul di hadapan mereka, berjalan perlahan menuju ke sisi ini. Biksu berjubah hitam itu memiliki senyum tipis di wajahnya dan tampak sangat baik. Namun, setelah Lin Yu berkomunikasi dengan Wu Xin dan yang lainnya, dia sekarang dapat melihat perbedaan antara dirinya dan Wu Xin dan yang lainnya. Jangan tertipu oleh penampilan baik hati biksu berjubah hitam ini. Faktanya, ada sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyumannya. Tidak ada belas kasihan dan belas kasihan seperti itu. Ternyata istana ini hanya dapat menampung 12 orang sekaligus. Biksu berjubah hitam mendekat dan melihat prasasti batu di depan pintu. Ia tersenyum tipis, melirik ke arah orang-orang di depan pintu, dan berkata dengan suara lantang. Saya ingin tahu siapakah pendonor yang berbaik hati untuk memberikan tempat duduknya dan mempermudah segalanya bagi saya. Tanda tanya, semua orang mengerutkan kening dan menatapnya. Mereka yang menduduki 12 posisi itu semuanya adalah prajurit di alam Huaxu. Bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan kesempatan untuk memasuki reruntuhan kuno saat berhadapan dengan seorang biksu Huaxu tingkat 1? Oleh karena itu, tidak seorang pun memperhatikan biksu berjubah hitam ini. Biksu berjubah hitam merasa malu namun tidak marah. Pandangannya tertuju pada Lin Yu dan matanya tiba-tiba berbinar. Di antara 12 orang ini, kecuali Lin Yu, mereka semua memancarkan aura prajurit Huaxu kelas 1 atau 2. Hanya Lin Yu yang tidak memiliki sedikit pun aura seorang pria kuat dan tampaknya paling mudah untuk diganggu. Biksu berjubah hitam itu tersenyum tipis, menatap Lin Yu, dan berkata dengan keras. Dermawanku, aku melihatmu yang paling muda, mengapa kamu tidak menyerahkan jabatanmu kepadaku, bagaimana menurutmu? Apakah biksu ini sudah gila, dan benar-benar menemukannya pada dirinya? Cek, kenapa memilih pembunuh ini? Kurasa biksu ini ingin mempermalukan dirinya sendiri. Hehe, sekarang akan menjadi menarik. Orang ini bahkan bisa membunuh dewa jahat kelas 3 Huaxu. Semua orang menatap biksu berjubah hitam itu dengan mata terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa dia akan mencari sasaran empuk dan akhirnya menemukan Lin Yu. Lin Yu mengerutkan kening, menatap biksu di depannya yang memiliki aura jahat yang sama dengan Wu Xing, dan bertanya dengan heran. Apakah kamu berbicara denganku? Biksu berjubah hitam itu menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat, sambil tersenyum berkata. Ya, saya berbicara kepada Anda, sang pendonor. Sudahkah Anda memikirkannya? Sudahkah Anda memutuskan untuk memberikan posisi ini kepada saya? Pertama-tama, saya ingin bertanya, Anda seharusnya seorang biksu dari Tanah Suci, bukan? Anda berasal dari sekte mana? Lin Yu tersenyum dan bertanya. Saya memang dari sekte Tiantai Tanah Suci. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Biksu berjubah hitam itu menatap Lin Yu dengan bingung, tidak mengerti apa maksud pertanyaannya. Tidak apa-apa asalkan kamu dari sekte Tiantai. Lin Yu tertawa. Seperti sekte Lu, sekte Tiantai memilih untuk mengambil kekuatan spiritual dari energi iblis untuk kultivasi, sehingga memulai jalan jahat dan menjadi salah satu dari beberapa sekte yang menindas banyak suku di Tanah Suci. Karena dia tahu bahwa biksu di depannya berasal dari sekte Tiantai, Lin Yu menyerang tanpa ragu-ragu. Oh, apakah Anda berencana untuk melepaskan jabatan Anda, dermawan? Biksu berjubah hitam itu menatap Lin Yu sambil tersenyum,
berpikir bahwa Lin Yu siap menyerah padanya. Keluar, wajah Lin Yu tiba-tiba berubah dan dia berteriak pada biksu berjubah hitam dengan suara yang dalam. Apa? Biksu berjubah hitam itu tertegun dan menatap Lin Yu dengan tak percaya. Sudah kubilang, minggir. Kali ini Lin Yu akhirnya menambahkan beberapa kata lagi. Donor, aku memintamu dengan niat baik, tetapi kamu memperlakukanku seperti ini. Sepertinya kamu sudah jatuh ke jalan iblis. Hari ini, aku akan membunuh iblis dan menaklukkanmu. Biksu berjubah hitam itu mendengus dingin, niat membunuh terpancar di matanya, dan ribuan cahaya kemasan keluar dari badannya. Jika kamu tidak keluar, kamu akan mati. Sedikit ketidaksabaran terpancar di mata Lin Yu. Dia mengangkat tangan kanannya, dan aliran cahaya hijau terbang keluar dari cincin Sumeru dan jatuh ke tangannya. Sebelum biksu berjubah hitam itu sempat tersadar, Lin Yu sudah mengayunkan pedangnya ke arahnya. Matahari keemasan terbit dan berubah menjadi roda emas, menebas ke arah biksu berjubah hitam yang baru saja memancarkan cahaya Buddha. Apa? Biksu berjubah hitam itu menatap roda emas yang melesat ke arahnya dengan rasa tidak percaya, dan buru-buru mengumpulkan cahaya Buddha di depannya, mengubahnya menjadi penghalang. Ledakan. Kekuatan tebasan api penghancur petir sungguh luar biasa dan jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh prajurit Huaxu tingkat 1. Pedang ini langsung menghancurkan cahaya Sang Buddha yang sedang mekar di hadapan biksu berjubah hitam, lalu menghantamnya ke arah dirinya. Setelah cahaya Sang Buddha menghilang, biksu berjubah hitam itu terpotong oleh pedang Lin Yu dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia berbaring telentang di tanah, menatap kosong kekubah di atasnya, wajahnya penuh kengerian dan putus asa. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa dia telah memilih lawan yang paling lemah, tetapi hasilnya benar-benar di luar dugaannya. Siapa yang mengira bahwa kekuatan Lin Yu begitu mengerikan? Sekarang mudah baginya untuk membunuh prajurit Huaxu tingkat 1. Ada tanda pedang emas di dahi biksu berjubah hitam itu. Kekuatan pedang Lin Yu tadi telah menghancurkan jiwanya. Dengan kebencian dan dendam di matanya, dia meninggial di depan semua orang. Dia benar-benar terbunuh oleh satu tebasan pedang dari bocah itu. Dia adalah pendekar Huaxu kelas 1. Aku tidak menyangka dia bahkan tidak bisa menahan satu tebasan pedang pun darinya. Tidakkah kau pikirkan itu? Bocah ini bahkan bisa membunuh klon iblis Huaxu tingkat 3. Jadi, berhadapan dengan prajurit Huaxu tingkat 1 seharusnya bukan hal yang mudah, kan? Biksu itu mencari kematian. Dia bisa menangkis beberapa gerakan dari siapapun dan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tetapi dia memilih untuk mengejar pembunuh itu dan mati sia-sia. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah, meskipun mereka sudah lama menduga bahwa biksu berjubah hitam akan gagal di depan Lin Yu. Namun tak seorang pun menyangka Lin Yu akan begitu kejam dan langsung membunuh biksu berjubah hitam itu. Lin Yu terkekeh dan berjalan menuju biksu berjubah hitam. Kalau saja dia adalah seorang pendeta pertapa seperti Wuxin dan yang lainnya, Lin Yu pasti akan membujuknya dengan kata-kata yang baik, dan kalaupun dia bertindak, dia akan menunjukkan belas kasihan. Akan tetapi, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para pendeta palsu dari Sekte Vinaya dan Tiantai yang telah jatuh ke jalan jahat. Semua orang menatap Lin Yu dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lin Yu dengan santai memasukkan badan biksu berjubah hitam itu ke dalam cincin penyimpanan. Dia tidak bisa mengungkap keberadaan Guru Ding di depan banyak orang, tetapi dia bisa menyimpan biksu berjubah hitam itu terlebih dahulu dan memberikannya kepada Guru Ding untuk dilahapnya kemudian. Ini adalah prajurit Huaxu tingkat 1. Meski kekuatan spiritual yang dapat diberikannya saat ini hanya setetes air dalam ember baginya, namun sedikit demi sedikit, ia akhirnya dapat membuat terobosan. Hei, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan dengan mengumpulkan jasad biksu itu? Semua orang menatap Lin Yu dengan bingung, dengan keraguan di hati mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka berpikir, mereka tidak dapat menebak niat Lin Yu yang sebenarnya. Lin Yu mengabaikan keraguan di mata semua orang dan berbalik untuk berjalan menuju gerbang istana. Pada saat ini, dia tak terkalahkan di hati setiap orang. Bahkan setelah meninggalkan gerbang istana, tidak ada seorang pun yang berani menggantikannya. Mereka semua memperhatikannya berjalan mundur selangkah demi selangkah dengan tenang. Sesaat kemudian, istana di depan Lin Yu tiba-tiba bergetar sedikit, dan kemudian sebuah lonceng berbunyi di istana, bergema di setiap sudut ruang ini. Lalu pintu istana yang berdebu itu perlahan terbuka di depan semua orang. Di balik gerbang,
Hanya ada kegelapan tak berujung, seolah-olah semua cahaya akan ditelan setelah memasuki gerbang, membuat mustahil untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam istana. Aula harta karun dibuka, kecuali 12 orang yang berdiri di depan pintu, semua orang menunjukkan rasa iri di wajah mereka. Siapa yang tidak ingin memasuki peninggalan kuno ini untuk menjelajah? Selama mereka memperoleh sesuatu, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Akan tetapi, mereka tidak memiliki keterampilan seperti yang lain dan hanya bisa berdiri dan menonton. Sekarang saya hanya berharap akan ada gelombang lain tempat untuk memasuki aula harta karun. Bahkan jika aku tidak bisa makan dagingnya, akan menyenangkan jika bisa minum sup. Setelah pintu aula harta karun terbuka sepenuhnya, pusaran tiba-tiba muncul dalam kegelapan tak berujung di balik pintu. Kemudian cahaya keemasan meledak dari Lin Yu dan yang lainnya, dan mereka berubah menjadi meteor dan bergegas ke pusaran. Lin Yu merasa seluruh badannya diselimuti oleh cahaya keemasan. Pada saat ini, kekuatan spiritual dalam badannya terhalang. Tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan spiritual, tidak ada respon sama sekali. Bahkan ketika dia memanggil Guru Ding di lautan kesadarannya, dia tidak mendapat jawaban. Dialah satu-satunya yang ada dalam cahaya keemasan. Untungnya, perasaan ini hanya berlangsung sesaat, lalu cahaya keemasan itu lenyap, dan perasaan tidak nyaman itu pun lenyap bersamanya. Lin Yu melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa dia tidak berada di istana harta karun, melainkan di Pulau Terapung. Ada awan dan kabut di sekelilingnya, dan ada puluhan atau bahkan ratusan pulau terapung dengan berbagai ukuran di dekatnya. Setiap pulau terapung dihubungkan oleh dermaga gantung. Tidak ada seorang pun di pulau terapung tempat Lin Yu berada kecuali dia. Terlihat bahwa kedua belas orang yang datang kemungkinan besar ditugaskan di tempat yang berbeda. Yang membuat Lin Yu merasa paling gelisah adalah dunia ini yang sangat sunyi. Selain suara desiran angin yang bertiup melalui pepohonan yang tumbuh liar di pulau itu, tidak ada suara lain. Pohon-pohon di masing-masing pulau terapung sangat rimbun, dan sekilas Anda bisa tahu bahwa tidak ada yang merawatnya selama bertahun-tahun, sehingga pohon-pohon itu tumbuh seperti sekarang. Pulau tempat Lin Yu berada memiliki radius sekitar 1000 kaki, dengan pepohonan lebat tumbuh di sekitarnya. Sisa-sisa bangunan dapat terlihat samar-samar di antara pepohonan. Karena penasaran, dia berjalan menuju bangunan yang tersembunyi di antara pepohonan. Melihat pepohonan lebat yang menghalangi jalan di depan, Lin Yu mengangkat tangannya dan melepaskan seberkas pedang angin. Ledakan! Niat pedang angin memotong pohon-pohon yang kusut dan tampak aneh di depan Lin Yu menjadi beberapa bagian, membuka jalan selebar sekitar 10 kaki dan panjang lebih dari 10 kaki. Jika Lin Yu ingin mencapai gedung di depan, dia mungkin harus menggunakan pedang angin beberapa kali lagi. Hah! Lin Yu menatap pohon-pohon di depannya dengan rasa ingin tahu, dengan ketidakpercayaan di matanya, dan berbisik. Paman Ding, apa yang terjadi? Pohon-pohon ini terasa lebih keras dari baja. Aku hanya bisa membuka jalan yang begitu pendek ketika aku menggunakan niat pedang angin. Haha, pohon-pohon ini adalah subspesies dari pohon suci kuno yang disebut pohon besi hitam. Paman Ding tertawa dan menjelaskan asal-usul pohon-pohon ini. Pohon besi hitam. Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya, Paman Ding, apakah pohon besi hitam ini sekeras itu? Tentu saja tidak, pohon besi hitam itu lurus seperti pedang dan sekeras besi. Pohon itu berbunga setiap 10 tahun sekali dan berbuah setiap 10 tahun sekali. Buah yang dihasilkannya disebut buah besi hitam. Tidak perlu dipadamkan. Pohon itu sudah menjadi batangan besi paling murni dan dapat dipadukan dengan harta alam apapun. Pohon itu jelas merupakan bahan bermutu tinggi untuk membuat senjata. Paman Ding tersenyum dan berkata, saya melihat pohon besi hitam ditanam di mana-mana di peninggalan kuno ini. Tampaknya sekte ini harus melakukan banyak penelitian tentang pembuatan senjata. Tunggu, Paman Ding, Anda mengatakan bahwa pohon besi hitam itu lurus seperti pedang. Lihatlah pohon-pohon di depan Anda ini. Pohon-pohon itu bengkok. Apakah Anda salah lihat? Lin Yu menyela Paman Ding, sambil menunjuk ke arah pohon-pohon yang bengkok dan terjerat di depannya, dan bertanya dengan bingung. Bagaimana mungkin aku salah? Itu adalah pohon besi hitam. Aku tidak tahu kekuatan apa yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini. Dan kau lihat, secara logika peninggalan ini telah ditinggalkan entah berapa tahun yang lalu, dan buah pohon besi hitam seharusnya ditumpuk setinggi bukit. Tapi lihatlah, ada buah besi hitam, dan buah besi hitam tidak akan membusuk atau berkarat.
Apa artinya ini? Paman Ding menunjukkan keanehan pohon besi hitam di depannya. Ini berarti bahwa kekuatan yang mendistorsi mereka sangat kuat, dan bahkan mencegah pohon besi hitam berbunga dan berbuah. Lin Yu segera memberikan jawaban tanpa ragu-ragu. Benar sekali, tapi kita masih harus melihat-lihat dulu untuk mengetahui apa yang terjadi di sini. Kalau ada harta karun langka, senjata ajaib, atau seni bela diri unik, itu akan lebih bagus lagi. Paman Ding tersenyum dan mendesak Lin Yu untuk terus menyerang, menghancurkan pohon besi hitam di depan dan melihat bangunan apa itu. Setelah beberapa saat, Lin Yu membersihkan jalan, dan pohon-pohon besi hitam di depan dipotong menjadi bubuk. Sebuah rumah yang sebagian besarnya riyuntuh muncul di hadapan Lin Yu. Rumah itu masih tampak sama seperti saat riyuntuh, seolah-olah diinjak oleh raksasa. Bagian belakang rumah telah lenyap sepenuhnya, dan tampak jejak kaki besar di tanah. Bagian depan rumah itu megah, dengan lapisan genteng kaca berlapis emas pada atapnya. Tiang-tiang yang menyangga rumah itu terbuat dari emas murni dan berbagai gambar diukir di atasnya. Ketika Lin Yu mendekat, dia melihat sebuah plakat tergantung di atas rumah, tetapi kata-kata di atasnya sangat aneh dan Lin Yu tidak mengenali satu pun di antaranya. Apalagi goresan-goresan karakter tersebut sederhana, namun setiap goresannya bagai dihunus pedang tajam, dengan goresan yang bertenaga dan syarat makna yang tajam dan dahsyat. Bahkan setelah bertahun-tahun, perasaan tajam ini belum hilang sama sekali. Semakin aku merenungkan kata-kata itu, semakin aku merasa seperti ada pedang tajam yang menekan tenggorokanku. Sungguh, rasanya tak nyaman. Paman Ding, apakah Anda mengenali kata-kata ini? Lin Yu bertanya pada Paman Ding dengan rasa ingin tahu. Ini adalah paviliun pedang Fusan. Kakek Ding bicara perlahan sambil tersenyum, benar saja, ini memang sekte untuk berlatih pedang. Apa kegunaan paviliun pedang Fusan? Wajah Lin Yu penuh dengan kebingungan. Fusan seharusnya namanya, tetapi aku tidak tahu apakah itu nama pulau terapung ini atau nama sekte ini. Jianlu, seperti namanya, adalah tempat di mana pedang panjang berada. Ini seharusnya menjadi tempat di mana pedang panjang dikumpulkan. Pada titik ini, Paman Ding tersenyum pahit dan berkata, sayang sekali tempat ini telah hancur. Pedang-pedang yang terkumpul di dalamnya tidak lagi dilindungi oleh formasi Jianlu. Pedang-pedang itu telah terpapar oleh sungai waktu yang panjang selama bertahun-tahun dan seharusnya sudah membusuk. Paman Ding, karena kamu sudah di sini, mari kita lihat dulu. Lin Yu tidak terpengaruh oleh kata-kata Paman Ding. Dia berjalan menuju Jianlu dan mendorong pintu. Akibatnya, jarinya baru saja menyentuh pintu ketika pintu itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang di depannya. Lin Yu tertegun sejenak, dan melihat sekeliling paviliun pedang dengan terkejut. Paviliun pedang ini awalnya sangat luas, namun sayang setelah diinjak-injak oleh raksasa, hanya sebagian kecil rumah di bagian depan yang masih utuh. Lin Yu bisa melihat sekilas ada 3 pedang panjang yang diletakkan di rak pedang di depannya, diletakkan tinggi, dengan dupa menyala di bawahnya. Pedang panjang di paviliun pedang telah menerima perlakuan seperti itu. Tak perlu dikatakan lagi, kita semua tahu bahwa ketiga pedang panjang ini pastinya sangatlah berharga. Mungkin itu adalah harta paling berharga milik sekte tersebut. Senyum muncul di wajah Lin Yu. Paman Ding, kamu bilang tidak ada harta karun lagi di sini, tapi lihatlah ketiga pedang ini, bukankah itu harta karun? Tanpa menunggu Paman Ding berbicara, dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang di tengahnya. Pedang panjang itu tergenggam di tangannya, tetapi tidak berubah menjadi abu. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan berkata dengan bangga, Tuan Ding, Anda mengatakan bahwa bahkan jika ada pedang yang tersisa di sini, pedang itu akan terkikis oleh sungai waktu yang panjang. Lihat, pedang itu masih bagus. Kalau begitu cabutlah pedang panjang itu dan lihatlah. Paman Ding terkekeh dan mendesak Lin Yu untuk menghunus pedangnya. Lin Yu juga penasaran seberapa kuat pedang ini, jadi dia mencabut pedang itu sambil tersenyum. Dengan suara gemuruh seperti naga, pedang panjang itu terhunus, kilatan cahaya dingin menyapu, kemudian api merah muncul pada bilah pedang, menyambar bilah pedang bagai seekor naga. Akan tetapi, sebelum Lin Yu sempat membuka mulut untuk pamer pada Master Ding, saat api merah itu menghilang, jejak karat pertama kali muncul dari ujung pedang, dan kemudian karat itu menyebar ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat seperti air pasang. Sebelum Lin Yu sempat sadar, pedang di tangannya telah berubah menjadi sepotong besi tua berkarat.
Lin Yu menatap pedang panjang di tangannya yang sudah menjadi sepotong besi tua dengan takjub, dan berkata sambil tersenyum kecut. Paman Ding, apakah ini kekuatan waktu? Siapa yang bisa menolak kekuatan waktu? Bahkan para dewa hanyalah orang-orang kuat dengan rentang hidup yang lebih panjang. Selama waktu diperpanjang tanpa batas, mereka akan tetap kehabisan rentang hidup dan jatuh, apalagi pedang. Paman Ding menghela napas. Hanya harta karun yang ditempatkan dalam formasi yang dapat mengurangi erosi kekuatan waktu dan dipertahankan lebih lama. Jadi begitu, Lin Yu mengangguk pelan, menatap dua pedang yang tersisa, memikirkannya, lalu memutuskan untuk menurunkan semuanya untuk dilihat. Tidak ada harta karun yang boleh terlewatkan. Akibatnya, kedua pedang itu langsung berkarat dan berubah menjadi besi tua setelah dicabut. Ayo pergi, tidak ada harta karun yang tersisa di sini. Awalnya, paviliun pedang Fusan ini dilindungi oleh formasi. Aliran waktu akan jauh lebih lambat dan harta karun dapat dipertahankan. Sayangnya, tendangan itu langsung menghancurkan paviliun pedang dan formasi menjadi tidak efektif. Paman Ding tersenyum pahit. Kalau saja ada harta karun yang tertinggal di sini, harta karun itu pasti tidak akan bisa lolos dari persepsinya. Lin Yu keluar dari paviliun pedang Fusan, dan kemudian melihat jalan yang sebelumnya telah dia potong dengan niat pedang angin. Pada saat ini, pohon besi hitam itu benar-benar tumbuh bersama lagi. Aliran waktu di sini bukan saja tidak melambat, tetapi malah menjadi lebih cepat. Paman Ding, apa yang terjadi? Lin Yu bertanya pada Paman Ding dengan heran. Itu seharusnya menjadi serangan balik setelah pembentukan paviliun pedang Fusan dihancurkan. Kekuatan waktu kacau, dan laju aliran menjadi lebih cepat di pinggiran. Paman Ding menghela napas panjang dan berkata pelan, untuk menimbulkan situasi ini, pasti terjadi pertempuran yang sangat dahsyat di relik ini saat itu. Ledakan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di luar. Seseorang sedang menebang pohon besi hitam. Mereka juga pasti datang untuk mencari reruntuhan paviliun pedang Fusan. Siapa yang selesai menjelajahi pulau terapung lainnya dan tiba di sini begitu cepat? Lin Yu diam-diam terkejut. Karena seseorang membantunya menebang pohon besi hitam, wajar saja dia terlalu malas melakukannya sendiri dan hanya menunggu orang di luar membuka jalan. Hehe, kudengar saat klan suci kita berperang melawan umat manusia, meskipun sekte pedang Fusan adalah yang paling sulit dihadapi, akhirnya leluhur iblis sendiri yang bertindak. Beberapa raja iblis meninggal, dan bahkan leluhur iblis terluka parah, sebelum akhirnya mereka musnah. Pada saat ini, sebuah suara datang dari luar pohon besi hitam. Ras setan. Mata Lin Yu bersinar dengan niat membunuh, dan kemudian dia menjadi sedikit bingung. Bagaimana setan bisa datang ke dunia Lingshan dan memasuki peninggalan kuno ini? Mungkinkah mereka adalah makhluk setengah iblis dari benua Manggu? Hehe, aku ingin tahu bagaimana perasaan para pejuang manusia ini jika mereka tahu bahwa relik yang mereka tinggalkan pada akhirnya akan menjadi rampasan klan suci kita. Ketika leluhur iblis terluka dan umat manusia menutup gerbang gunung dan melarikan diri ke dalam kehampaan, leluhur iblis meninggalkan secercah pikiran ilahi di sini. Selama relik sekte pedang Fusan digali, leluhur iblis dapat menggunakan secercah pikiran ilahi ini untuk membuka jalan dan mengirim kita ke sini. Anggota klan iblis lainnya berbicara dengan bangga. Kali ini kami datang ke sini untuk mengambil kembali semua harta karun dan rahasia seni bela diri yang tersisa di sini, dan menjadikannya kekayaan yang berharga bagi klan iblis kami. Setan yang berbicara sebelumnya tertawa terbahak-bahak, tidak menyangka bahwa ada seseorang di balik pohon besi hitam itu. Itu memang klan iblis. Aku tidak menyangka metode leluhur iblis begitu mengerikan. Dia benar-benar dapat meninggalkan secercah kesadaran ilahi di reruntuhan sekte pedang Fusan selama bertahun-tahun, dan bahkan membuka jalan dan mengirim prajurit klan iblis untuk menjarah peluang di reruntuhan itu. Lin Yu mengangguk sedikit. Mendengar ini, dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memanggil pedang pengendali angin dan menunggu pohon besi hitam terbelah dua oleh dua prajurit iblis. Sesaat kemudian, saat bagian terakhir dari pohon besi hitam itu dipotong-potong, dua prajurit iblis kekar muncul di hadapan Lin Yu. Keduanya adalah prajurit Huaxu tingkat 1. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam dan memegang pedang panjang, sementara yang lain mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang panjang di punggungnya. Kulit mereka berdua yang terbuka ditutupi oleh sisik hitam, bahkan wajah mereka pun tidak terkecuali, dan mereka terlihat sangat mengerikan. Hei, kenapa ada prajurit manusia di sini?
Kedua prajurit iblis itu tercengang ketika mereka melihat Lin Yu. Kemudian mereka saling bertukar pandang, dan keserakahan dan kekejaman muncul di mata mereka saat mereka melihat Lin Yu. Anak ini seharusnya masuk setelah reruntuhan dibuka. Wah, coba saya tanya, berapa banyak dari kalian yang masuk? Prajurit berjubah hitam itu menyeringai muram, sisik-sisik di wajahnya bergetar. Dia menatap Lin Yu dari atas ke bawah, air liurnya hampir mengalir keluar. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu pedulikan. Lin Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Saat kematian sudah di depan mata, mereka masih ingin berurusan dengan pejuang manusia lainnya. Kedua prajurit iblis ini benar-benar tidak tahu cara menulis kata kematian. Bukankah seharusnya kita peduli? Prajurit berjubah abu-abu itu menatap Lin Yu dengan bingung, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Saudara Xia, mari kita bekerja sama untuk menangkap anak ini, dan kemudian masing-masing dari kita akan mendapatkan setengahnya. Dengan cara ini tidak ada yang akan menderita. Tidak masalah, aku sudah lama tidak mencicipi darah manusia segar. Leluhur iblis, aku tidak menyangka kita seberuntung ini. Kita baru saja memasuki reruntuhan Sekte Pedang Fusan, dan kita bisa bertemu dengan prajurit manusia yang segar dan lesat. Prajurit berjubah hitam itu memiliki senyum muram di wajahnya. Di mata mereka, Lin Yu adalah santapan di piring, santapan darah lezat yang dapat mereka nikmati dengan mudah. Tunggu, sebelum kau memakanku, bisakah kau membiarkanku mati dengan sadar? Berapa banyak orang yang dikirim oleh suku iblismu kali ini? Lin Yu memandang kedua prajurit iblis yang tampaknya tidak terlalu pintar, dan bertanya ragu-ragu. Haha, kekuatan leluhur iblis berada di luar imajinasi kalian manusia. Saluran ruang angkasa yang dibuka paksa oleh lelaki tua itu dapat memungkinkan prajurit di bawah tingkat kedua Huaxu untuk melewatinya. Kami telah membawa 10 orang kali ini, setengahnya adalah prajurit Huaxu tingkat kedua. Kalian manusia yang datang ke sini untuk menjelajah akan menjadi santapan kami. Xia Meng, yang mengenakan jubah hitam, tertawa liar, penuh percaya diri pada kekuatan leluhur iblis. Wang Sheng, yang mengenakan jubah abu-abu, juga berkata dengan bangga. Jika leluhur iblis tidak khawatir bahwa mengirim terlalu banyak orang akan menyebabkan kekacauan dalam ruang dan waktu, menyebabkan relik ini menghilang dalam pergolakan ruang dan waktu, klan suci kita dapat mengirim lebih banyak orang. Nak, sekarang kamu dapat menerima kematianmu dengan patuh, kan? Jadi hanya ada 10 orang. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya, sedikit kekecewaan terlihat di matanya. Ada 10 monster, 5 di antaranya adalah prajurit Huaxu tingkat 2. Aku penasaran apakah setelah membunuh mereka semua, mereka dapat terus berkultivasi ke tingkat 3 Huaxu. 10 orang sudah cukup untuk membunuh kalian semua manusia. Xia Meng menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam. Wah, kamu tidak ingin melarikan diri. Relik ini melarang terbang di udara, dan dikelilingi oleh pohon besi. Kamu tidak bisa melarikan diri. Melarikan diri. Aku hanya berpikir bahwa leluhur iblismu terlalu pelit. Dia hanya mengirim 10 orang untuk menjelajah. Itu tidak cukup untuk membunuh. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Ketika dia mengucapkan kata terakhir bunuh, dia melepaskan tangannya, dan pedang pengendali angin segera berubah menjadi guntur perak dan melesat ke arah dua prajurit iblis itu. Pembudidaya pedang. Kedua prajurit iblis itu menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Mereka tergesa-gesa menarik senjatanya, mengerahkan kekuatan spiritualnya, dan mendirikan dua penghalang di hadapannya. Ledakan. Guntur menyambar pedang pengendali angin, seketika menghancurkan lapisan pertama penghalang. Pedang terbang itu kemudian berhenti sejenak, lalu tiba-tiba bertambah cepat, membelah penghalang kedua seperti memotong kertas putih, lalu menebas ke arah Xia Meng dan Wang Sheng. Ada kengerian di mata Xia Meng dan Wang Sheng. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Lin Yu yang tampak biasa saja, ternyata begitu kuat. Pedang pengendali angin melewati dua prajurit iblis itu seperti aliran cahaya perak. Kemudian guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak dari badan mereka, melilit mereka dengan erat bagai ular perak. Setelah beberapa saat, guntur pun menghilang, dan Xia Meng serta Wang Sheng hangus terbakar di sekujur badan. Jiwa mereka lenyap diterjang guntur dan mereka langsung jatuh ke tanah. Haha, aku hanya sedang memikirkan di mana bisa mendapatkan beberapa prajurit alam transformasi Void untuk mengasah kemampuanku, dan para iblis datang ke depan pintu rumahku. Paman Ding,
Jika aku membunuh semua prajurit iblis ini, bisakah aku naik ke tingkat ketiga transformasi Void? Lin Yu memanggil kuali pemakan dewa dan bertanya pada Paman Ding sambil tersenyum. Paman Ding, jika aku bisa melahap semua prajurit iblis ini, aku jamin kamu akan bisa naik ke tingkat ketiga Huaxu. Paman Ding berjanji kepada Lin Yu dengan murah hati. Klon iblis yang dilahapnya sebelumnya berada pada tingkat ketiga kultivasi Huaxu. Ditambah dengan begitu banyak prajurit iblis di tingkat kedua dan pertama kekuatan Huaxu, Lin Yu pasti bisa maju dengan lancar. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita cari monster-monster itu sekarang. Lin Yu terkekeh dan segera memasukkan kuali pemakan dewa ke dalam lautan kesadarannya, lalu cepat-cepat berjalan menuju dermaga. Sekalipun harta karun di reruntuhan Sekte Pedang Fusan terkikis oleh kekuatan waktu, tetap saja tidak ada peluang untuk memperoleh manfaat apapun. Selama kita bisa membunuh semua prajurit iblis yang memasuki reruntuhan dan maju ke tingkat ketiga Huaxu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Dermaga ini terhubung ke pulau besar di depannya, yang radiusnya puluhan ribu kaki, dengan pegunungan di tengahnya dan paviliun serta menara tersebar di antaranya. Ledakan. Begitu Lin Yu melangkah ke pulau itu, dia mendengar suara gemuruh yang keras datang dari depan, dan seseorang tengah bertarung. Seseorang pasti telah bertemu dengan para prajurit iblis. Mata Lin Yu berbinar dan dia bergegas menuju ke arah asal suara itu. Kalau kita terlambat, nanti jadi masalah kalau ada orang lain yang mencuri kepala itu. Kita tidak bisa begitu tidak tahu malu sampai meminta mahiat prajurit iblis kepada orang lain, bukan? Akan lebih menenangkan untuk melahap prajurit iblis Ding Ye yang telah dia bunuh. Sesaat kemudian, Lin Yu mengikuti suara gemuruh yang datang dari depan dan tiba di sebuah persegi dengan radius 1000 kaki. Di seberang alun-alun terdapat istana hitam yang megah, dan di belakangnya terdapat istana-istana yang tersembunyi di antara pegunungan. Ini seharusnya menjadi pulau utama Sekte Pedang Fusan. Lin Yu sekilas melihat ada seseorang yang tengah bertarung dengan para prajurit iblis, dan dia sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan. Prajurit manusia ini sebelumnya telah berdiri di samping Lin Yu. Dia seharusnya berasal dari 5 nama keluarga dan 7 keluarga di benua Penglai. Meskipun ia memiliki tingkat kultivasi Huaxu tingkat pertama, namun kekuatannya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan prajurit iblis yang berpakaian jubah kuning, memegang tombak, badannya ditutupi bulu, dan memiliki wajah lancip serta pipi monyet. Anggota klan iblis berjubah kuning ini sebenarnya adalah prajurit kelas 2 Huaxu. Ia mengayunkan tombaknya dengan sempurna, dan sinar-sinar kuning tajam yang mengandung kekuatan tanah tebal bagaikan bunga-bunga yang ditebarkan oleh peri atau bintang-bintang di langit, terus-menerus berjatuhan ke arah prajurit manusia itu, membuatnya kelelahan karena tidak dapat melawan. Selain itu, yang paling mengejutkan Lin Yu adalah bahwa alun-alun itu penuh dengan mahiat. Mahiat-mahiat ini tidak hanya meliputi manusia, tetapi yang lebih penting lagi, berbagai monster. Bisa dibayangkan tempat ini pastilah lautan darah dan mahiat. Meskipun lautan kesadaran yang menutupi alun-alun tersapu oleh 2 orang yang bertarung dan berubah menjadi bubuk, mahiat-mahiat yang tersisa masih mengejutkan pada pandangan pertama. Seberapa heroik pertempuran di mana Sekte Pedang Fusan dihancurkan oleh klan iblis dengan sekuat tenaga mereka. Di dalam sekte tersebut, para pembudidaya pedang muncul di mana-mana, dan ribuan pengikut siap bertarung. Di luar sekte itu, awan gelap menjulang di atas kota, dan jutaan iblis siap bergerak. Pertempuran berdarah pun terjadi. Setiap saat, setan dan manusia mati, dan darah turun dari langit. Sekte Pedang Fusan menjadi medan perang sura. Prajurit manusia terakhir menghabiskan hidupnya dan mengirim Sekte Pedang Fusan ke dalam pergolakan ruang dan waktu. Dia lebih suka membiarkan sekte itu lenyap dalam pergolakan waktu dan ruang daripada membiarkannya jatuh ke tangan klan iblis. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam kehinaan, sungguh tragis dan heroik jiwanya. Selamatkan aku, Tuan Lin, selamatkan aku. Pada saat ini, prajurit berjubah hijau melihat Lin Yu yang tiba-tiba muncul, dan buru-buru meminta bantuan. Dia telah menyaksikan tindakan Lin Yu memenggal kepala klon Dewa Iblis Huaxu tingkat 3, dan tahu betapa kuatnya Lin Yu. Selama Lin Yu mengambil tindakan, akan mudah untuk menghadapi prajurit iblis di depannya. Menyelamatkanmu, hehe, tunggu aku membunuhmu, lalu aku akan membunuh orang ini. Aku tidak menyangka bahwa aku baru saja tiba di relik ini dan kalian manusia telah memberiku hadiah seperti itu.
Aku sudah lama tidak mencicipi darah segar. Prajurit berjubah kuning itu melirik Lin Yu dan langsung merasa lega. Menurutnya, ancaman Lin Yu tidak sebesar lawan di depannya. Sekalipun ada 2 orang mengelilinginya, ia yakin ia dapat mengatasinya dengan mudah. Lin Yu tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan melepaskan pedang api, yang melesat ke arah iblis berjubah kuning yang menyerang prajurit berjubah hijau. Pelangi merah panjang segera melintasi ruang ratusan kaki dan menebas ke arah klan iblis berjubah kuning. Wajah iblis berjubah kuning itu berubah drastis, dan dia segera melarikan diri ke belakang. Lalu dia menyaksikan semburan darah merah dengan napas membara lewat di sisinya, dan akhirnya meledak menuju Istana Hitam. Wah, niat pedang api menghantam Istana Hitam, menimbulkan suara gemuruh yang keras. Kemudian Lin Yu dan yang lainnya melihat gugusan riak emas bermekaran di Istana Hitam, yang langsung melahap niat pedang api. Lalu riak-riak keemasan itu dengan cepat menghilang dan lenyap dari pandangan mereka dalam sekejap. Seolah tidak terjadi apa-apa di sini. Hah, aku tidak menyangka ada formasi yang menjaga tempat ini. Paman Ding tiba-tiba berbicara dan berbisik di lautan kesadaran Lin Yu. Paman Ding, tempat apa itu? Lin Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya Master Ding yang tahu nama Istana Hitam. Paviliun Pedang Fusan. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Sekte Pedang Fusan mengajar dan memberikan ilmu. Kakek Ding berkata sambil tersenyum, pembatasan formasi Paviliun Pedang ini masih berlaku, dan warisan di dalamnya seharusnya masih ada. Jika saatnya tiba, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan yang hebat. Baiklah, tapi sebelum itu, kita harus berhadapan dengan klan monster ini terlebih dahulu. Lin Yu tersenyum tipis, lalu berjalan menuju prajurit berjubah hijau. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Lin. Aku Cuiki dari Rongyang. Aku akan membalas budi atas penyelamatan nyawaku jika aku punya kesempatan di masa depan. Prajurit berjubah hijau memberi hormat pada Lin Yu dengan rasa terima kasih. Jika Lin Yu tidak mengambil tindakan, dia pasti mati hari ini. Lin Yu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Ketika kita menghadapi klan iblis, kita seharusnya bersatu melawan musuh bersama. Namun, kamu seharusnya tidak mengambil kesempatan ketika aku bertarung dengan klan iblis untuk menjelajahi istana di depan, kan? Kita harus waspada terhadap orang lain, jadi Lin Yu mengatakan ini sebelumnya. Sama sekali tidak, Tuan Muda Lin telah menyelamatkan hidupku. Aku, Cuiki, tidak akan pernah menyentuh istana ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan pergi sekarang. Cuiki tampak serius, dan dia hampir bersumpah pada Lin Yu. Aku tidak suka orang lain berutang budi padaku. Kalau kau menyerah menjelajahi istana ini, kita akan impas. Lin Yu mengangguk sedikit. Cuiki menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita bahas satu persatu. Karena Guru Lin telah menyelamatkanku, wajar saja jika aku berhenti menjelajahi tempat ini. Sebagai rasa terima kasihku, jika Guru Lin datang ke benua Penglai di masa mendatang dan memintaku melakukan sesuatu, aku, Cuiki, tidak akan pernah menolaknya. Pada akhirnya, dia tersenyum lebar pada Lin Yu, hidupku, Cuiki, tidak semurah itu hingga bisa diimbangi dengan sebuah relik. Sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan ke Lin Yu, lalu berbalik dan pergi, tanpa berniat berlama-lama di Paviliun Pedang Fusan di depan. Lin Yu menatap Cuiki dengan heran. Dia tidak menyangka akan pergi begitu bebasnya. Ini memberinya pandangan yang sedikit berbeda tentang 5 nama keluarga dan 7 keluarga di benua Penglai. Dibandingkan dengan para pendekar dari 5 nama marga dan 7 nama keluarga yang pernah ditemuinya sebelumnya, karakter Cuiki tidak terlalu bagus. Kutu Kupret, apa maksudmu dengan ini? Kembalilah ke sini, makanan darahmu adalah milikku, jangan berkeliaran. Melihat Cuiki pergi, klan iblis berjubah kuning langsung murka dan menyerbu ke arah Cuiki. Hanya ada sedikit prajurit manusia di reruntuhan itu. Jika Cuiki dibiarkan pergi, bukankah dia akan kehilangan kesempatan untuk makan darah? Aku lawanmu, jadi sebaiknya kau kembali dengan patuh. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Dia mengarahkan jarinya dan guntur dahsyat segera meletus dan berubah menjadi jaring perak besar, menghalangi klan iblis berjubah kuning dan memaksanya untuk berhenti. Wah, beraninya kau merusak kebaikanku. Hari ini aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setan berjubah kuning menyaksikan sosok Cuiki menghilang dari pandangannya, dan tiba-tiba menjadi marah.
Dia melotot tajam ke arah Lin Yu, sorot matanya penuh kebencian. Dia mengangkat tombaknya dan melesat ke arah jaring perak besar yang menutupinya. Puluhan sinar kuning meledak seperti meteor, seketika menghancurkan jaring guntur besar. Kemudian dia mengarahkan tombaknya ke arah Lin Yu dan berkata dengan suara yang dalam. Bocah manusia terkutuk, hari ini aku, Yuan Shan, bersumpah bahwa setelah menangkapmu, aku akan memakanmu hidup-hidup dan menggigitmu hingga berkeping-keping sedikit demi sedikit. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, bola-bola cahaya kuning melonjak dari badannya, dan energi spiritual yang sangat kaya dari langit dan bumi terus mengalir ke arahnya, berubah menjadi kekuatan bumi murni dan mengembun di tombak itu. Mah Tei, Yuan Shan berteriak dengan marah, melangkah maju, dan sosoknya secepat kilat, muncul di depan Lin Yu dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tombak di tangannya, dan kekuatan tanah tebal yang terkumpul di atasnya berubah menjadi bintang terang, melesat langsung ke arah Lin Yu. Bintang itu bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan, dan kekuatan bumi yang tebal terus menyala, membentuk ekor panjang di belakang bintang. Serangan itu begitu dahsyat sehingga angin kencang bersiul di alun-alun, dan tekanan angin yang dahsyat mengubah tulang-tulang di sekitarnya menjadi debu. Senyum sinis muncul di mata Lin Yu. Dia melambaikan tangannya untuk mengeluarkan pedang pengendali angin dan menebas bintang yang bersinar dengan cahaya kuning. Matahari yang terik terbit dari pedang pengendali angin, bersinar bagai matahari terang di langit, menerangi segala arah. Tampak samar-samar di bawah terik matahari, ada sekelompok guntur keperakan yang berkumpul. Niat pedang Lin Yu berubah menjadi matahari, yang bertabrakan hebat dengan bintang kuning, menimbulkan suara keras yang menerangi seluruh pulau terapung. Kekuatan tabrakan ini begitu kuat bahkan menyebabkan seluruh pulau terapung bergetar sedikit. Dalam tabrakan antara matahari dan bintang-bintang, jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Dengan hantaman Thunderbolt Destruction Flame Slash, bintang-bintang kuning itu lenyap dalam terik matahari bagaikan ngengat yang tertarik ke api dan musnah seluruhnya dalam sekejap. Segera setelah itu, roda emas terus bergulir menuju Yuan Shan. Kekuatannya sekuat gunung, membuat Yuan Shan tidak punya keberanian untuk melawan sama sekali. Akan tetapi, dia masih mengayunkan tombaknya dan melancarkan puluhan serangan kritis secara berurutan, melepaskan aliran kekuatan spiritual yang terkumpul di depannya untuk membentuk penghalang yang sangat tebal yang tampaknya mustahil untuk ditembus selamanya. Ledakan. Roda emas itu terguling, dan penghalang yang memancarkan cahaya berwarna oker hancur. Sebelum Yuan Shan sempat tersadar, sebuah sambaran petir yang menyilaukan meledak dari cahaya keemasan dan menyerbu langsung ke lautan kesadarannya, meninggalkan bekas pedang hangus di dahinya yang ditinggalkan oleh petir yang menyala-nyala. Niat pedang yang menggelegar langsung menghancurkan jiwa Yuan Shan. Matanya perlahan meredup, dan dia menatap Lin Yu dengan enggan. Ia tidak menyangka bahwa dirinya, seorang prajurit Huaxu kelas 2 yang bermartabat, akan mati di tangan manusia tak dikenal. Wah! Tatapan mata Yuan Shan menjadi redup sepenuhnya, dan dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Masih ada 4 monster virtual kelas 2 yang tersisa. Lin Yu terkekeh dan segera mengeluarkan kuali pemakan dewa, menyaksikan kuali pemakan dewa melahap Yuan Shan seluruhnya. Setelah Tuan Ding merasa puas, Lin Yu menyingkirkan kuali pemakan dewa dan berjalan menuju paviliun pedang Fusan di depan. Fusan Jianghe serba hitam dan hikmat. Hanya jika Anda mendekat, Anda dapat melihat pola emas pada dinding dan pilar. Garis-garis emas ini terus menyebar, dan dapat dikatakan bahwa mereka meliputi seluruh paviliun pedang Fusan. Ini seharusnya menjadi formasi pelindung yang masih beroperasi di paviliun pedang Fusan. Total ada 18 anak tangga menuju Fusan Jianghe. Di ujung anak tangga, ada singa batu yang megah di setiap sisi. Namun, singa batu di sebelah kiri sudah rusak parah, mungkin karena terkena dampak pertempuran brutal. Lin Yu menyelesaikan 18 langkah pendek hanya dalam 2 atau 3 langkah. Tepat saat dia hendak berjalan menuju koridor tahan hujan di depan gerbang Jianghe, sekelompok riak emas tiba-tiba muncul dan menghalanginya keluar. Tidak peduli cara apa yang digunakannya, dia tidak dapat menembus riak emas dan memasuki paviliun pedang. Pada saat ini, singa batu di sebelah kanan, yang tampak relatif utuh, tampaknya tiba-tiba terbangun dari tidur lelap, dengan cahaya keemasan redup bersinar di matanya. Kemudian, ia berkata dengan suara yang dalam, rahasia seni bela diri yang paling berharga dari Sekte Pedang Fusan tersimpan di sini. Jika kau ingin memasuki paviliun pedang,
kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Selama kau dapat mengalahkanku, aku akan membimbingmu masuk. Lin Yu menatap singa batu itu dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa dia bisa berbicara bahasa manusia. Mengalahkanmu? Bagaimana cara mengalahkanmu? Lin Yu menatap singa batu itu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lanjutkan saja dan serang. Kalau aku bukan lawanmu, aku akan mengaku kalah. Singa batu itu tertawa terbahak-bahak, kemudian riak-riak keemasan muncul di badannya. Riak emas ini terus menyebar ke segala arah, langsung menutupi Lin Yu, dan kemudian terus menyebar ke seluruh reruntuhan. Saat Lin Yu tersadar, dia sudah berdiri di lautan luas, dengan ombak besar di bawahnya. Seekor singa batu berdiri di hadapannya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan, seolah terbakar oleh api keemasan. Ruang ini terpisah dari dunia luar. Kamu dan aku bisa bertarung sepuasnya. Singa batu itu berteriak kepada Lin Yu, kemudian bola-bola api keemasan menyala di badannya. Saat api emas berkobar paling dahsyat, singa batu itu tampak hidup kembali dan benar-benar melebarkan kakinya serta menyerbu ke arah Lin Yu. Selain itu, singa batu itu sangat cepat. Seketika itu juga ia berubah menjadi meteor emas dan dengan suara keras, ia menghantam Lin Yu. Lin Yu terkekeh, dan pedang pengendali angin terlepas dari tangannya, dengan garis-garis cahaya hijau bermekaran di bilahnya. Kemudian muncullah cahaya merah tajam bagaikan api yang terus-menerus menyeruak ke arah bilah pedang. Akhirnya, angin membantu api. Niat pedang api dan niat pedang angin yang terkumpul pada pedang pengendali angin segera bergabung menjadi satu, dan akhirnya dia menebas singa batu yang menyerbu ke arahnya. Pedang Lin Yu mengandung niat pedang angin dan api. Selain jurus Great Compassion Subduing Demon Finger saat menghadapi iblis jahat, bisa dikatakan jurus ini adalah jurus pembunuhnya yang terkuat saat ini. Menghadapi binatang batu yang dapat menjaga gerbang paviliun pedang Fusan, dia tidak berani lalai sedikit pun. Wah, pedang pengendali angin menyerang singa batu dan menyebabkan bola api meledak ke langit. Singa batu itu kemudian dipukul dan terlempar ke belakang, berguling di permukaan laut sejauh ratusan kaki sebelum berhenti. Sebuah retakan yang dalam muncul di dahinya, dan nyala api keemasan yang menyala di badannya meredup drastis. Ia menatap Lin Yu dengan mata membara dan mensibir, dengan kekuatanmu, kau ingin memasuki Jianghe. Jangan bermimpi, nak, lebih baik kau pulang dan minta susu pada ibumu. Mulutmu sangat beracun. Dari siapa kau belajar itu? Lin Yu menatap singa batu itu dengan takjub. Ia tidak pernah menyangka seekor singa batu dapat memiliki mulut yang begitu berbisa. Sebelum dia selesai berbicara, dia melangkah maju, dan bayangan muncul di belakangnya. Dia langsung muncul di atas singa batu. Dia mula-mula memadatkan kekuatan spiritualnya, mengubahnya menjadi cahaya Buddha keemasan, dan menunjuk ke arah singa batu. Kemudian dia mengayunkan pedang terbangnya lagi, mengumpulkan niat pedang angin, dan mengubah pedang pengendali angin menjadi pelangi hijau panjang. Ia mengikuti dari dekat cahaya sang Buddha dan menebas ke arah singa batu. Singa batu itu meraung, dan nyala api keemasan di badannya melesat ke langit, berubah menjadi penghalang yang menghalangi bagian depan. Lalu jari penakluk setan welas asih agung dengan mudah menembus penghalang emas dan akhirnya mendarat di badannya. Klik, klik, di bawah naungan jari iblis penakluk welas asih agung, tanda pedang di dahi singa batu mulai meledak, dan terus menyebar dengan suara batu meledak. Seketika itu juga niat pedang angin datang dengan keras dan menebas singa batu itu lagi. Pada saat ini, api keemasan di badannya telah sepenuhnya redup, dan seluruh badannya ditutupi retakan. Seolah-olah dipotong-potong lalu direkatkan kembali. Mengapa kamu tidak melanjutkannya? Lin Yu menatap singa batu yang hendak hancur, dengan senyum di wajahnya. Haha, aku senang melihat prajurit manusia datang ke sini, dan keterampilan unik sekte pedang akan memiliki penerus. Bahkan jika aku tercabik-cabik, itu sudah cukup bagiku. Singa batu berusaha sekuat tenaga untuk membuka mulutnya, dan serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan. Lengkung mulutnya membentuk bulan sabit, memperlihatkan ekspresi tertawa. Kemudian badannya hancur dan menghilang di depan Lin Yu. Dalam sekejap, segalanya berubah. Lin Yu mendapati dirinya berdiri di tangga depan Fusan Jianghe lagi, tetapi singa batu di sebelah kanan tidak terlihat. Hanya puing-puing yang tertinggal di tanah. Lin Yu mengumpulkan pecahan batu itu, membungkuk hormat dan berkata, "Senior, Anda telah mencurahkan seluruh upaya Anda untuk melindungi keterampilan unik umat manusia, bahkan dengan mengorbankan nyawa Anda.
Saya pasti akan mewariskan keterampilan unik Sekte Pedang Fusan. Dia mendongak ke arah istana hitam menjulang tinggi di depannya, dan berjalan menuju pintu yang tertutup dengan kepala terangkat tinggi. Ada juga lukisan di gerbang paviliun pedang Fusan. Lin Yu meliriknya sekilas dan melihat bahwa setiap gulungan mencatat kejeniusan sekte yang tak tertandingi dan pencapaian abadi mereka. Agaknya, semua pengikut Sekte Pedang Fusan akan bercita-cita menjadi orang yang tergambar dalam gulungan di gerbang Jianghe. Lin Yu baru saja mendekat ketika, dengan suara pelan, kedua pintu paviliun pedang Fusan terbuka perlahan. Riak seperti cahaya bintang berputar di pintu, menghalangi pandangannya dan membuatnya mustahil baginya untuk melihat apa yang tersembunyi di balik pintu. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah langsung ke pusaran cahaya bintang, dan langsung ditelan oleh pusaran itu. Setelah melewati pusaran cahaya bintang, sebuah istana megah muncul di depan Lin Yu. Aula ini dikelilingi oleh beberapa lapis rak buku yang tingginya hampir sama dengan atap, penuh dengan buku-buku klasik. Kalau dipikir-pikir, ada banyak sekali karya klasik, yang semuanya merupakan akumulasi dari Sekte Pedang Fusan sejak didirikan. Di tengah aula, ada ratusan bantal. Orang dapat membayangkan bahwa ketika Sekte Pedang Fusan berada di puncak kejayaannya, ratusan pengikut duduk di atas bantal di aula ini, mendengarkan para orang kuat sekte tersebut mengajar dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, dan mereka juga dapat membaca berbagai buku klasik di rak-rak buku di sekitarnya. Ini adalah inti dari Sekte Pedang Fusan. Wah, kamu sangat beruntung kali ini. Aku tidak menyangka bahwa keterampilan unik Sekte Pedang Fusan dan berbagai kitab sucinya telah dilestarikan dengan sangat lengkap. Suara Paman Ding terdengar di lautan kesadaran Lin Yu, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Lin Yu memanggil kuali pemakan dewa dan berkata dengan lembut, "Tuan Ding, mohon catatlah keterampilan unik, teknik, dan berbagai kitab suci yang diwariskan oleh Sekte Pedang Fusan. Jika keterampilan unik Sekte Pedang Fusan dapat diwariskan, sekte ini tidak akan dilupakan. Jangan khawatir, selama aku melihatnya, semua yang ada di sini tidak akan pernah hilang." Master Ding tersenyum, kemudian riak-riak cahaya bintang terpancar keluar dari kuali pemakan dewa, terus menyebar ke sekeliling, dan akhirnya menyapu seluruh paviliun pedang Fusan. Kemanapun riak cahaya bintang itu menjangkau, segala jenis keterampilan unik dan buku klasik di rak buku beterbangan dan melayang dalam cahaya bintang. Lalu halaman-halaman buku itu berubah liar seakan ditiup angin kencang. Kata-kata dan gambar di dalamnya semuanya berubah menjadi cahaya bintang dan dituangkan ke dalam kuali pemakan dewa. Cahaya bintang yang luas berkumpul menjadi sebuah sungai, terus-menerus tenggelam ke dalam kuali pemakan dewa. Setelah semua buku klasik dilahap habis oleh kuali, cahaya bintang menyambar, mengirimkan semua buku klasik yang melayang di udara kembali ke rak buku. Paman Ding, terima kasih. Lin Yu berterima kasih pada Paman Ding. Ketika Guru Ding melahap buku-buku klasik keluarga kerajaan Han dan Zhou, dia tidak mengembalikannya ke rak buku. Alasan dia melakukan ini adalah karena rasa hormatnya terhadap Sekte Pedang Fusan. Riak cahaya bintang kembali ke kuali pemakan dewa, kemudian riak cahaya bintang di dalamnya tampak mendidih dan terus bergejolak. Setelah Master Ding melahap semua buku berharga di paviliun pedang Fusan, kini dia sedang menyempurnakannya. Tidak akan lama lagi sebelum Master Ding dapat mengekstrak esensi mereka dan mengumpulkannya menjadi keterampilan unik yang lebih kuat. Lin Yu duduk bersila, diam menunggu Master Ding menyempurnakan berbagai keterampilan unik Sekte Pedang Fusan. Di Jianghe, perjalanan waktu tampaknya telah berhenti. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, namun cahaya bintang yang mendidih di kuali pemakan dewa berangsur-angsur mendingin. Kakek Ding tersenyum dan berkata, "Wah, coba tebak kejutan apa yang sudah aku siapkan untukmu." Lin Yu tersenyum pahit dan berkata, "Kakek Ding, jangan membuatku penasaran. Cepat ceritakan padaku." Setelah aku menyempurnakan keterampilan unik paviliun pedang Fusan, aku mampu menciptakan banyak keterampilan unik yang kuat. Namun, tidak banyak yang cocok untuk tingkat kultivasimu saat ini. Hanya keterampilan unik ini yang lebih cocok untukmu latih. Sebelum dia selesai berbicara, kata-kata emas tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Lin Yu, dan akhirnya menyatu menjadi sebuah metode kultivasi, bersinar terang di lautan kesadarannya. Rahasia sebenarnya dari pengendalian pedang roda pembakar. Lin Yu membacakan nama keterampilan unik ini, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Paman Ding, keterampilan unik macam apa ini?" tanyanya pada Paman Ding. Di antara semua niat pedang,
yang paling kuat yang kamu miliki sekarang adalah niat pedang angin. Roda pembakar adalah badai api yang menyapu dari atas ke bawah dan membakar segalanya. Untuk melatih keterampilan unik ini, kamu perlu menggabungkan niat pedang angin dan niat pedang api, dan akhirnya menyatukannya menjadi pedang pengendali angin. Sangat sulit untuk berlatih menggunakan kedua niat pedang ini untuk mengendalikan pedang terbang. Master Ding tertawa dan melanjutkan, tetapi itu untuk orang lain. Bagimu, selama itu ilmu pedang, tidak akan ada kesulitan. Tanda tanya. Lin Yu mengangguk sedikit. Paman Ding benar. Jika orang lain berlatih teknik pedang ini, itu akan sangat sulit. Lagi pula, seseorang harus terlebih dahulu menyatukan niat pedang angin dan niat pedang api, lalu mengumpulkan niat pedang yang menyatu itu ke pedang terbang. Namun, ia memiliki badan pedang Kaisar Suci, jadi tidak ada hambatan dalam berlatih teknik pedang apapun. Lin Yu menaruh pedang pengendali angin secara horizontal di lututnya, lalu mulai berlatih teknik pengendali pedang roda pembakar. Niat pedang angin dan niat pedang api muncul pada pedang pengendali angin, dan kemudian kedua niat pedang itu mulai perlahan bergabung di bawah kendali Lin Yu. Lin Yu tenggelam dalam pengendalian niat pedang angin dan niat pedang api, dengan niat pedang angin sebagai yang utama dan niat pedang api sebagai yang tambahan, terus-menerus mendesak penggabungan dua niat pedang tersebut. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pada saat ini, dua niat pedang pada pedang pengendali angin telah sepenuhnya menyatu. Badai merah mengalir di bilah pedang, dan akhirnya berkumpul perlahan di ujung pedang, lalu terus menyapu ke bawah, mengelilingi bilah pedang, berubah menjadi badai, dan sepenuhnya menyelimuti pedang pengendali angin. Selesai. Senyum tipis muncul di bibir Lin Yu. Sampai saat ini, dia akhirnya menguasai teknik pengendalian pedang roda pembakar. Seni bela diri yang unik ini sangat kuat dan dapat membunuh prajurit Huaxu tingkat 3 hanya dengan satu pedang. Kalau sekarang dia berhadapan dengan klon Dewa Iblis, dia tidak perlu lagi menggunakan jari iblis penakluk welas Asia Agung. Dia bisa membunuh klon Dewa Iblis hanya dengan teknik pengendalian pedang roda pembakar. Pikiran Lin Yu bergerak, dan badai api yang melilit pedang pengendali angin segera menghilang. Dia menyimpan pedang pengendali angin dan berjalan keluar dari paviliun pedang Fusan. Gerbang Jianghe terbuka dengan tenang. Setelah Lin Yu keluar dari gerbang, dia tertegun. Dia melihat 4 prajurit iblis mengelilingi 3 prajurit manusia dan hendak membunuh mereka. Pada saat ini, semua mata tertuju pada Lin Yu. Jelaslah bahwa pembukaan paviliun pedang Fusan yang tiba-tiba menarik perhatian mereka. Guru Lin, ini Guru Lin, kita terselamatkan. Setelah ketiga prajurit manusia yang berdiri saling membelakangi melihat Lin Yu, mereka langsung berteriak minta tolong seakan-akan mereka telah melihat seorang penyelamat. Hehe, ada manusia lain yang datang. Sepertinya dewa menganggap hanya ada 3 manusia di sini, yang tidak cukup untuk kita bagi. Tanpa diduga, dia mengirimkan satu lagi kepada kita. Kau benar-benar berteriak minta tolong pada anak ini. Kekuatannya bahkan tidak sebaik milikmu. Apa kau ingin dia datang ke sini dan mati? Hei, lihat anak ini. Apakah dia manusia yang diperintahkan leluhur iblis untuk kita bunuh? Aku tidak menyangka kita seberuntung ini bisa bertemu dengannya secepat ini. Ya, dia anak kecil. Hei, nak, cepat turun. Kau satu-satunya yang tidak hadir di pesta ini. Setelah melihat Lin Yu, para prajurit iblis langsung tertawa terbahak-bahak, dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Lin Yu. Kegembiraan tampak di wajah para pejuang manusia itu. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Lin Yu, dan awalnya tidak tahu apakah Lin Yu akan mengambil tindakan. Sekarang para prajurit iblis ini mengejek Lin Yu tanpa mengetahui konsekuensinya, dan dilihat dari penampilan mereka, mereka tampaknya datang khusus untuk Lin Yu. Mereka hanya sedang mencari kematian mereka sendiri. Lin Yu mengerutkan kening dan menatap para prajurit iblis ini. 2 di antara mereka memiliki tingkat kultivasi Huaxu tingkat kedua, sedangkan 2 lainnya sedikit lebih lemah dan merupakan prajurit Huaxu tingkat pertama. Saat para prajurit iblis itu menyebut-nyebut leluhur iblis, hati Lin Yu tergerak, mengetahui bahwa leluhur iblis pasti mengincarnya untuk mendapatkan kuali pemakan dewa. Dia tidak menyangka bahwa setelah tiba di dunia Lingshan, dia akan diburu oleh para prajurit yang dikirim oleh leluhur iblis. Tampaknya leluhur iblis bertekad untuk mendapatkan kuali pemakan dewa. Dalam kasus ini, kami akan menggunakan cara yang dahsyat untuk membunuh semua pendekar iblis itu. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk menggunakan orang-orang ini untuk mencoba kekuatan teknik pengendalian pedang roda pembakar.
Kau kurang beruntung bertemu denganku. Ayo ikut, aku sedang terburu-buru. Memikirkan hal ini, Lin Yu menggelengkan kepalanya, dan aliran cahaya hijau terbang keluar dari cincin Sumeru dan melayang di depannya. Haha, dasar bocah sombong. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapimu. Para prajurit iblis itu tertegun sejenak sebelum mereka sadar. Mereka menatap Lin Yu dengan tak percaya, lalu salah satu dari mereka berjalan ke arah Lin Yu dengan pedang panjang di tangannya. Anak ini sudah Mahtei, hanya seorang pendekar Huaxu tingkat 1, namun dia berani menantang Tuan Muda Lin. Untunglah kita bertemu Tuan Muda Lin kali ini, kalau tidak kita semua akan Mahtei. Menurutmu, bagaimana Tuan Muda Lin akan menghadapi para prajurit iblis ini? Ketiga prajurit manusia yang dikelilingi oleh iblis saling memandang dan melihat kegembiraan di mata masing-masing. Haha, kau ingin Mahtei? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Lin Yu mensibir. Pedang pengendali angin yang melayang di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya perak dan melesat ke arah prajurit iblis berjubah hitam. Pedang ini mengandung niat pedang guntur, dan kecepatannya sangat cepat, seperti kilatan cahaya. Sebelum prajurit iblis itu sempat sadar, pedang terbang itu sudah ada di depannya. Mata prajurit iblis itu menampakkan ketakutan, lalu dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menebas pedang pengendali angin. Ledakan! Cahaya perak pada pedang pengendali angin tiba-tiba melonjak dan langsung menelan prajurit iblis itu. Serangan itu sangatlah kuat. Sebelum prajurit iblis lainnya bisa bereaksi, pedang pengendali angin telah kembali ke Lin Yu. Hanya orang yang kurang beruntung itu yang masih dikelilingi petir, sehingga tidak jelas apakah dia hidup atau Mahtei. Mereka semua menatap Lin Yu dengan kaget. Serangan pedang terbang tadi telah menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui tingkat pertama Huaxu. Pada saat ini, guntur yang melingkari prajurit iblis berjubah hitam itu perlahan menghilang. Aku melihat pedang panjang di tangannya telah dipotong oleh pedang pengendali angin, jantungnya telah tertusuk oleh pedang pengendali angin, dan urat jantungnya telah hancur menjadi debu. Saat guntur menghilang, prajurit iblis itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, lebih Mahtei daripada Mahtei. Tuan Muda Lin benar-benar hebat. Berurusan dengan seorang pendekar Huaxu kelas 1 semudah memotong melon dan sayuran. Aku tahu bahwa selama Tuan Muda Lin mengambil tindakan, kita tidak akan Mahtei. Apakah kamu memperhatikan bahwa kekuatan Tuan Muda Lin tampaknya lebih kuat dari sebelumnya? Mungkinkah dia mendapat kesempatan di istana ini? Para prajurit manusia itu terselamatkan saat itu juga, dan mereka semua menghela napas lega. Kemudian pandangan mereka tertuju pada paviliun pedang Fusan di belakang Lin Yu, dan rasa iri muncul di mata mereka masing-masing. Wah, kamu memang sangat kuat. Tapi, meskipun kita bertiga bersatu, belum tentu kamu bisa menang. Tiga prajurit iblis yang tersisa saling memandang, dan akhirnya memutuskan untuk bergabung untuk menghadapi Lin Yu. Tadi aku sudah bilang padamu untuk berkumpul, tapi kamu menolak untuk mendengarkan. Sekarang kamu akhirnya belajar dari kesalahanmu. Lin Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bertanya-tanya berapa lama ketiga orang di depannya ini bisa bertahan dengan teknik pedang roda pembakar. Tuan Lin, klan iblis telah bergabung tanpa malu-malu. Kami di sini untuk membantu Anda juga. Ketiga prajurit manusia itu juga berteriak, ingin datang dan bergabung dengan Lin Yu, ingin menjalin hubungan dengan Lin Yu. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu, jangan datang dan menimbulkan masalah. Orang-orang ini tercengang sejenak, mereka semua adalah pejuang di alam transformasi kekosongan. Di mata Lin Yu, hal itu bukan saja tidak membantu, malah akan menimbulkan lebih banyak masalah. Apakah Lin Yu benar-benar percaya diri dengan kemampuannya sendiri? Bersambung.